Teman-teman, tahukah kalian ada hadis yang menjelaskan tentang berbekam saat berpuasa, dan ternyata telah melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di hadapan saya ada beberapa kitab, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari karangan Imam Al-Bukhari, kemudian kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ada kitab Hasyiah Al-Bajuri, kitab fikih. Jadi perpaduan antara kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Di dalam kitab sahihnya, Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab, yaitu babul hijamati wal qai'i lis-shaimi. Di dalam bab tersebut, Imam Al-Bukhari mencatat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antaranya redaksi hadisnya yaitu ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa. Jelas, tegas. Beliau berbekam dan beliau tetap berpuasa. Namun ada hadis lain yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Keterangannya adalah aftarul hajimu wal mahjumu. Dianggap telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Kemudian pertanyaannya, apakah lantas bekam membatalkan puasa ataukah tidak? Ini akan kita kaji menurut metodologi para ulama. Jika dicermati, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya tidak membuat bab bekam membatalkan puasa. Beliau justru menampilkan riwayat Nabi berbekam saat berpuasa. Ini bukan kebetulan. Inilah salah satu manhaj dari penyusunan beliau atas kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau berbicara lewat pilihan hadis. Tarjih beliau terlihat dari susunan kitabnya. Secara implisit, beliau menunjukkan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Lalu dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, seluruh riwayat yang berkaitan dengan hijamah atau berbekam saat berpuasa itu Imam Ibnu Hajar himpun dalam satu tempat, yaitu bab puasa. Beliau menyebut riwayat yang membatalkan, riwayat yang tidak membatalkan, kemudian pendapat nasakh atau mansuh, dan pendapat jam'u dan tarjih, mengkompromikan hadis atau mengunggulkan hanya satu hadis. Ini pelajaran penting. Ilmu bukan sekedar atau sesederhana memilih satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain, akan tetapi menghimpun, menimbang, lalu menjelaskan. Dan kita tahu bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah. Sekarang kita masuk dalam koridor mazhab Syafi'i. Di dalam hasyiahnya, Al-Imam Al-Bajuri menyatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi berpotensi bisa menjadi makruh tanzih atau makruh jika aktivitas bekam itu bisa melemahkan. Nah, artinya makruh itu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan, tetapi tidak berdosa jika dilakukan, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbekam pada saat berpuasa, dan ini tidak mungkin diharapkan. Akan tapi jelas jika aktivitas bekam itu melemahkan dan mengurangi kesempurnaan puasa, maka dihukumi makruh. Oke, dari keterangan beberapa hadis yang menjelaskan tentang bekam saat puasa tadi, kita bisa menganalogikan beberapa kasus tindakan medis, yaitu seperti donor darah. Jadi donor darah ini kita bisa
simpulkan dari beberapa pendapat ulama bahwa donor darah tidak membatalkan puasa, tapi makruh, apalagi jika berpotensi aktivitas donor darah tersebut melemahkan sehingga mengurangi kesempurnaan dari ibadah puasa.